Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ina Sakinah dengan NIM 2381050070. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas praktikum dari mata kuliah persamaan diferensial. Untuk materi yang pertama yaitu terkait dengan persamaan diferensial tak eksak. Di sini untuk membedakannya kita bisa beri title atau judul yaitu persamaan diferensial tak eksak. Selanjutnya di sini saya akan memilih soal yang nomor 2, di mana soalnya itu selesaikan persamaan diferensial berikut dengan menggunakan metode faktor integrasi, yaitu soalnya x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah x dx kemudian ditambah xy dy sama dengan 0. Pertama-tama kita bisa ketikkan kedua persamaannya. Yang pertama itu kita ketikkan a titik 2 sama dengan dalam kurung x, y. Kemudian tanda panah itu kita bisa gunakan tanda kurang dan juga tanda lebih dari. Di sini kita ketikkan x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah x dan titik koma, enter. Selanjutnya untuk persamaan yang keduanya itu kita bisa ketikkan b titik 2 sama dengan dalam kurung x, y, kemudian tanda panah kemudian x bintang y titik koma, enter. Nah, selanjutnya kita itu menggabungkan kedua persamaan dengan aturan persamaan diferensial yaitu dengan div. Itu di sini kita bisa ketikkan PD1 titik 2 sama dengan a buka kurung x, y buka kurung lagi x tutup kurung ditambah b buka kurung x, y buka kurung x tutup kurung kemudian bintang div buka kurung y dalam kurung x, x sama dengan 0, kemudian enter. Nah, selanjutnya untuk melakukan sintaks selanjutnya kita beri perintah khusus untuk aturan persamaan diferensialnya, yaitu pada mapelnya dengan ketikan with tools. Nah, selanjutnya kita bisa mengecek apakah persamaan diferensial tersebut eksak atau tidak. Di sini kita bisa ketikkan namanya, kita cek dengan kapital titik 2 sama dengan OD ada visor kemudian buka kurung PD1 koma buka kurung siku eksak tutup kurung siku tutup kurung lagi titik koma, enter. Nah, ternyata persamaan diferensial tersebut itu eksak. Karena hasilnya eksak, maka di sini kita bisa langsung cari solusinya, yaitu kita bisa ketikkan solusi. Sini kita ketikkan solusi titik 2 sama dengan disolve kemudian dalam kurung PD1 koma kurung siku eksak tutup kurung siku kemudian koma implisit kemudian tutup kurung titik koma, enter. Nah, itu untuk solusi umum dari persamaan diferensial eksak yang sudah didapat. Nah, untuk langkah selanjutnya itu langkah terakhir, kita akan cari bentuk paling sederhananya dari solusi persamaan diferensial yang sudah ditemukan. Maka di sini kita bisa ketikkan yaitu solusi 2 titik 2 sama dengan simplify buka kurung solusi tutup kurung dan titik 2, enter. Nah, itu adalah hasil dari penyederhanaannya. Selanjutnya itu kita bisa lanjut ke materi persamaan diferensial orde 1. Di sini kita ganti pada new worksheet lagi ya. Di sini kita namain
persamaan, maaf, kita ubah ke teks dulu. Sini persamaan diferensial orde 1. Selanjutnya kita bisa langsung ketikkan with source kurung koma enter. Nah, untuk selanjutnya itu bisa kita ketikkan perintah with plots. Nah, di sini gunanya with plots ini untuk membuat grafik dari persamaan diferensialnya. Selanjutnya kita bisa ketikkan soalnya, di mana soalnya itu di sini saya pilih yang nomor 1, di mana soalnya itu gambarkan bidang arah dari persamaan diferensial orde 1 di bawah ini, yaitu yang pertama itu ada y aksen sama dengan y dalam kurung 1 min y gitu ya. Sini kita bisa ketikkan PDB titik 2 sama dengan F Y X sama dengan Y bintang 1 min Y tutup kurung koma enter. Nah, selanjutnya di sini kita mencari solusi umum dari persamaan di atas, yaitu kita bisa ketikkan solusi titik 2 sama dengan dissolve, kemudian PDB koma enter. Di sini ada yang error. Oke, kita bisa lanjut. Mohon maaf sebelumnya ada kesalahan di sini, yang benarnya. Kemudian setelah itu kita membuat fungsi dengan konstanta. Di sini kita bisa ketikkan dalam mapelnya, yaitu A titik 2 sama dengan dalam kurung X, Y, kemudian X, C ya, maaf sebelumnya di sini kita karena konstanta X, C, kemudian tanda panah. Nah, di sini kita dengan ketikan soalnya, yaitu Y bintang 1 min Y plus konstantanya, kemudian titik koma enter. Nah, selanjutnya kita buatlah grafik ketika C-nya itu di sini dengan batas intervalnya, yaitu min 2 hingga 2 menggunakan, kita bisa gunakan warna biru. Kemudian kita bisa ketikkan di sini, yaitu P1 sama dengan plot A X, 1, kemudian koma X sama dengan, karena yang di soal itu X-nya min 2 hingga 2, berarti kita ketikkan X sama dengan min 2 titik 2 kali, kemudian 2, color-nya itu, maaf, color sama dengan di sini blue. Kemudian tutup kurung, titik koma enter. Selanjutnya kita bisa buat grafik yang kedua jika C-nya itu 2. Kita di sini bisa ketikkan, sebenarnya ini bisa juga ya disalin dengan Ctrl C, kemudian Ctrl V. Ini di sini kita ganti dengan P2, plotnya itu X2, kemudian di sini tetap. Sini colornya kita ganti warna hitam. White. Titik koma enter. Selanjutnya untuk grafik dengan perbedaan 3. Nah, dengan masing-masing warna yang berbeda, yaitu kita bisa ketikkan di sini sama aja kayak yang sebelumnya. Sini kita ganti 3 untuk colornya, yaitu maaf sebelumnya dikarenakan di sini yang diminta Y-nya itu 0 sampai dengan 1. Oke, di sini kita bisa lanjutkan lagi. Kayak 3 plot A X, 3 X sama dengan min 2 hingga 2. Kemudian di sini kita bisa pilih warnanya yellow. Kemudian titik koma enter. Nah, selanjutnya itu untuk yang P4-nya.
ganti 4, kemudian kita bisa pilih colornya itu pink. Kemudian titik koma enter. Selanjutnya yang terakhir itu P5. Di sini kita ketik ganti 5, di sininya 5 juga. Di sini kita bisa gunakan warna green, hijau. Jangan lupa titik koma enter. Nah, selanjutnya itu kita berikan perintah untuk yang bisa digunakan dalam Maple untuk membuat grafiknya, yaitu kita bisa ketikkan dp titik 2 sama dengan dplot dalam kurung pdb, koma y, x dalam kurung, koma x, kemudian sama dengan min 2 sampai hingga 2, kemudian koma y sama dengan 0 sampai 1. Kemudian dalam tutup kurung, titik koma, enter. Nah, selanjutnya untuk memunculkan grafiknya itu kita bisa menggunakan perintah display, yaitu di sini kita bisa ketikkan display, kemudian dalam kurung kita gunakan dengan kurung kurawal dp, P1, P2, P3, P4, dan P5. Kemudian tutup lagi dengan tutup kurung kurawal, tutup kurung, titik koma, enter. Nah, oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.